Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 30 April 2023. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Sari Pitaloka. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my words has wrong, says the Lord. When the world gets tough, feeling broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Will shake your grace abound tonight. You're more than enough for me. Oh Jesus, your grace. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi yang bersuka cita katakan shalom. Mana tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Tinggi-tinggi, lebih dahsyat lagi kita kasih tepuk tangan. Sukacita berkat yang melimpah daripada Tuhan, amin. Percaya 2-3 orang berkumpul di dalam namanya Tuhan Yesus hadir. Katakan amin, katakan yes. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita berdoa di dalam nama Tuhan. Haleluya, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Dengan tubuh, jiwa dan roh yang kuat dan sehat. Kami mengucap syukur untuk nafas berkat daripadamu Tuhan. Sebentar kami akan menikmati ibadah pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hadir. Kau Allah yang berdaulat di atas pujian dan penyembahan kami. Dan kami akan bersuka cita karena Engkau Allah yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Pagarlah kami dalam para malaikat surga-Mu yang siap menyambut berkat Tuhan dengan sukacita pada pagi hari ini. Bersama-sama katakan amin. Kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Bapak Ibu, GBI Wow, kita bersuka cita, kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita melompat dan menari bersama-sama dari awal katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
di tempat ini. Lamanya Tuhan Yesus baik. Kita bersuka cita, kita menari. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Come on, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
bersukacita di dalam Tuhan, bersama-sama naikkan pujian-Mu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, katakan iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi GBI, wow. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Biar iblis dikalahkan. In the name of Jesus. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan saya lebih dari pemenang. Serukan haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita mau bangkit. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita bertepuk tangan di atas kepala. Come on, GBI, wow. Haleluya, Engkau dahsyat melebihi segala sesuatu Tuhan. Bersama-sama katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Percaya si iblis dikalahkan di dalam namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari apa Bapak Ibu? Sorakan kedua tanganmu. Haleluya, dahsyat. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita mau bangkit gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Percaya, saudara dan saya adalah umat lebih daripada pemenang. Katakan yes. Di dalam namanya ada kuasa, di dalam namanya ada mujizat. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Tengok kiri kanan. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih. Sekarang saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Bersama katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. GBI wow, katakan haleluya. Mana suara-suara yang diberkati? Kita kibarkan panji-panji, panji keselamatan, panji kemenangan, panji kesembuhan. Katakan amin. Bangkitlah gereja yang mau bangkit. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Yesus Raja, umat pemenang, umat yang diberkati. Sorakan haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Bapak terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kemenangan demi kemenangan kami lihat. Pintu demi pintu Tuhan Kau akan bukakan di tempat ini. Terobosan demi terobosan Tuhan. Kesembuhan ilahi. Berkat Allah Bapa tercurah Bapa di tempat ini. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lebih dahsyat lagi kita kasih tepuk tangan sorak-sorak.
Yang meriah silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Kau baik Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu saat ini Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Amin. Engkau tidak pernah salah Tuhan. Amin Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada into your hands I commit again with all I am for you Lord. You hold my world in the palm of your hand and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Kita kasih tepuk tangan. Sukacita dari Tuhan. Bersama-sama katakan. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I
kebaikan-Mu. We belong to You. Umat-umat yang diberkati naikkan sembah dan pujian di dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, Engkau mulia. Kami rasakan sembah Tuhan lebih dahsyat. Kau satu-satunya, Kau Allah yang kudus, layak terima pujian. Sembah, mari kita sembah lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi di dalam roh dan kebenaran. Kami nyatakan, dengan segenap hatimu katakan, Hosana, indah, highest, let our King be lifted up. Dengan hati yang menyembah katakan, Hosana, in the highest, let our King be lifted up. Hosana.
mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa pada pagi siang hari ini. Anugerah-Mu sungguh dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Rahmat-Mu sungguh luar biasa, sungguh sangat kami rasakan. Kami sangat merasakan hadirat-Mu yang dahsyat pada setiap kami. Selalu ada sukacita dan damai sejahtera pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi siang hari ini yang sungguh sangat indah. Roh Kudus yang membuka setiap hati kami ya Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam setiap kami, membuka mata dan hati kami. Sehingga kami dapat menerima firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam. Kami mendengarkan setiap suara-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami. Untuk pengurapan-Mu yang sudah ada pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih tim worship, tim musik yang luar biasa. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus tentunya melalui Kak Ola dan Om Iwan. Om aja ya. Memberi kesempatan kepada saya untuk bisa sharing di tempat ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sari Pitaloka. Mungkin beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi ya, saya sering ibadah tengah minggu terutama pada hari Selasa kalau saya nggak keliru ya. Waktu itu masih di lantai 2. Dan waktu pembukaan gereja ini pertama kali saya juga hadir. Jadi saya seperti kembali ke rumah. Terima kasih. Saya juga tidak pernah menyangka ya kalau dulu saya duduk seperti Bapak Ibu di sini, kali ini saya diberi kesempatan untuk naik ke panggung. Untuk menyaksikan tentunya apa yang Tuhan sudah lakukan pada saya tentunya ya. Sungguh luar biasa perbuatan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua juga merasakan kebaikannya. Amin. Pasti merasakan. Kalau nggak merasakan, nggak mungkin ada di tempat ini. Amin. Untuk itulah ada di tempat ini karena sangat merasakan kasih Tuhan ya. Oke. Saya ini sekarang masih sangat muda, umur 35 tahun. Tapi bacanya dari belakang. Baca dari belakang, tapi nanti kalau misalnya umurnya sudah di atas 56, saya bacanya tetap dari depan lagi ya. Saya lahir dari keluarga muslim. Kan perkenalan dulu ya, biar tahu ya. Saya lahir muslim dari keluarga ya mungkin ulama ya di kota kecil di Solo, di kotanya Bapak Presiden kita. Saya mulai lahir baru menjadi anak Tuhan di umur 37 tahun. 37 tahun Bapak Ibu, sekarang saya 35 kalau dibaca dari belakang. Jadi lumayan sudah 16 tahun dan Bapak Ibu mesti mengucap syukur begitu lahir sudah bisa makan yang B2 itu ya. Kalau saya nunggu 37 tahun Bapak Ibu baru bisa makan gitu. Itu perubahan yang luar biasa pada diri saya. Sejak saya menjadi anak Tuhan, saya sangat hidup itu terasa berbeda. Betul-betul saya merasakan suatu lahir baru. Kalau dulu waktu saya belum lahir baru, saya masih diikat ya, diikat dengan banyak peraturan-peraturan yang harus kerjakan ini, harus kerjakan A, B, C, dan D, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi semacam ritual aja gitu loh. Tapi setelah mengenal Tuhan, wah beda banget. Saya betul-betul ngerasain sesuatu yang hidup, betul-betul hidup, menikmati semuanya. Ternyata ikut Tuhan itu tentang hubungan saya dengan Tuhan, bukan soal ritual. Kalau dulu saya ritual, saya harus mengerjakan ini dan ini supaya saya mendapatkan sesuatu gitu. Kalau sekarang enggak, sebagai anak Tuhan.
Jadi sudah ditebus dulu, sudah diselamatkan, baru dari keselamatan itu saya melakukan banyak hal. Luar biasa. Bapak Ibu tentunya juga melakukan itu ya. Amin. Untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan suatu pesan Tuhan yang saya beri judul Change is a Must. Gaya bahasa Inggris dikit ya. Padahal lahir di Solo. Jadi perubahan itu suatu keharusan. Ya, sama seperti saya tadi. Saya lahir baru itu suatu perubahan. Perubahan yang bagi anak Tuhan itu suatu keharusan. Banyak sekali perubahan yang saya alami ketika saya menjadi anak Tuhan. Kalau saya ceritakan di sini 3 hari Bapak Ibu baru selesai. Ya, perlu tisu 3 box. Di sini saya akan menyampaikan nanti beberapa apa yang Tuhan sudah lakukan secara luar biasa dalam hidup saya. Oke, pertama tentang perubahan itu sendiri. Perubahan itu adalah suatu yang konstan dalam hidup kita, yang selalu ada. Itu yang tidak pernah tidak ada, itu selalu ada, selalu konstan, selalu ada perubahan. Baik perubahan dalam hal apapun ya. Kalau di sini saya ada menggolongkan 2, yaitu perubahan yang dipaksakan, itu di luar kehendak kita sendiri, dan perubahan yang proaktif, itu keinginan dari kita sendiri. Perubahan yang dipaksakan, itu contohnya seperti kita pandemi kemarin. Itu di luar kendali kita. Siapa yang mau pandemi? Gak ada yang mau. Dan tidak pernah kita terpikirkan ada pandemi. Betul? Dengan adanya pandemi itu kita berubah nggak Bapak Ibu? Berubah ya, berubah cara hidup, gaya hidup. Tadinya nggak pernah Zoom meeting misalnya, sekarang Zoom. Tadinya nggak pakai masker. Padahal udah perawatan skincare mahal tapi nggak dipamerin. Banyak sekali kita berubah karena pandemi. Ya, itu perubahan yang dipaksakan. Jadi di luar dari kendali kita. Dan yang kedua itu yang proaktif, jadi yang kita pilih untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Saya sebelum pandemi, saya juga merasakan perubahan itu yang dipaksakan. Tapi akhirnya perubahan yang di luar kendali saya itu, akhirnya saya proaktif untuk membangun, merubah diri saya menjadi lebih baik. 10 Maret 2016, malam ketika saya merasa, aduh besok sih saya udah bisa masuk penjara, besok itu, udah macam-macam lah ya gitu. Tapi malam itu saya duduk di kaki Tuhan, saya ngakuin kesalahan. Kalau main di pemerintah ya semua udah tahu ya, pasti adalah main di belakangnya gitu, bawah mejanya gitu. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosa, maka Allah setia dan adil. Itu yang ada dalam pikiran saya. Saya mengaku dosa aja, saya salah Tuhan, saya minta ampun. Pada saat itu sudah 1 tahun ya sejak saya diperiksa itu. Saya pakai kekuatan saya sendiri gitu. Pakai relasi, pakai uang yang ada gitu, tapi nggak ada hasilnya. Nah ketika saya duduk di kaki Tuhan, saya minta ampun, itu langsung loh ada di depan saya, Tuhan langsung kasih jawaban gitu. Singkat cerita, besokannya saya ketemu dengan orang itu dan perlahan-lahan namun pasti hampir setahun selesai. Case close. Puji Tuhan saya masih ada di sini. Dan sebagai untuk ingat juga saya supaya enggak main-main lagi, mungkin Bapak Ibu beberapa di sini yang pernah pelayanan bersama-sama di Pondok Bambu ya. Pondok Bambu, saya sengaja pelayanan di penjara wanita sebulan sekali. Supaya ngingetin diri saya sendiri. Jangan tergiur lagi gitu. Karena itu ininya gede Bapak Ibu. Nyari duit itu gampang buat saya. Karena saya main hampir 20 tahun jadi saya punya banyak relasi. Itu perubahan tadinya dipaksakan tapi setelah itu saya menyadari dan saya berubah. Dan saya enggak mau lagi bermain di situ. Jadi sekarang ini saya statusnya sebagai masih murid Bapak Ibu, masih belajar Alkitab, belajar pemuritan. Setelah itu saya akan nurut Tuhan mau dibawa kemana. Tapi yang jelas tidak kembali ke tempat yang lama lagi. Amin. Gak bagus kalau ada yang main di situ, Bapak Ibu
boleh doa puasa 3 hari, boleh puasa Esther ya. Karena saya tahu persis bagaimana resikonya gitu. Oke, kemudian dari perubahan itu prinsipnya ada 2, yaitu masalah kita bukan identitas kita. Jadi pada saat saya mendapatkan masalah itu bukan identitas saya, yaitu masalah ya udah selesaikan aja. Kita belajar mengambil sisi positif dari masalah itu. Jadi masalah kita bukan identitas kita. Jangan sampai ketika kita kena masalah, saya ini orang yang paling malang, orang yang paling apa. Dulu memang saya merasakan seperti itu. Tapi puji Tuhan dengan adanya persekutuan doa, ya kalau di gereja dinamakan KUL, itu saya banyak mendapatkan dukungan dari teman-teman. Sehingga saya waktu itu merasa orang yang paling berat, masalah paling berat. Pada saat itu saya nggak merasakan itu lagi. Dan masalah itu betul-betul selesai. Saya percaya sekarang Bapak Ibu yang ada masalah, jangan khawatir. Masalah seberat apapun, Tuhan selalu bantu. Ada solusinya. Amin. Gak kurang berat apa masalah saya waktu itu Bapak Ibu. Wartawan tiap hari nongkrong di kantor digeledah. Udah pokoknya dulu kayaknya pengen, paling berat gitu ya. Tapi gak usah khawatir. Dan jangan pernah menyalahkan Tuhan atas semua masalah. Tuhan tidak pernah memberikan masalah. Masalah itu karena siapa? Ya saya sendiri gitu, resiko saya. Tapi dari situ Tuhan bekerja. Tuhan tuh selalu bekerja apapun kondisi kita untuk mendapatkan yang terbaik buat kita. Amin. Jadi masalah itu saya anggap itu sebagai batu loncatan malah. Untuk sesuatu kehidupan yang baru. Mungkin saya kelamaan di situ. Nggak nyadarin kalau itu salah. Karena tebel ininya. Oke, yang kedua. Yang kedua itu kita mesti merenovasi atau meruntuhkan pikiran dengan menghancurkan keyakinan yang salah yang merintangi. Ya. 2 Korintus 10 ayat 4 dikatakan begini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Senjata kita dari kuasa Allah loh, bukan main-main. Dengan firman saya sanggup itu meruntuhkan semuanya itu. Dan Roma 12 ayat 2 juga dikatakan kita berubah oleh pembaharuan budi. Dan itu betul-betul saya alami. Betul-betul saya merubah semuanya, meninggalkan semuanya. Bukan hanya saya menjauh dari teman lama, enggak Bapak Ibu. Tapi saya loncat, saya cari teman yang baru. Betul-betul saya tinggalkan teman yang lama. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Godaan-godaan ada? Adalah. Ada. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Gak usah takut ikut Tuhan. Tetap hidup. Hidup dan dalam kelimpahan, tidak hanya hidup doang. Tuhan datang untuk mempunyai kita supaya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Di Lukas 5, 36, 39 ayatnya panjang ya, gak perlu kita baca ya. Itu tentang anggur baru. Anggur baru harus pada kantong yang baru. Kalau kantong yang lama nanti terkoyak. Makanya ketika saya berubah, saya nggak bisa pakai anggur yang lama gitu. Jadi itu betul-betul harus menggunakan kantong yang baru. Supaya bisa menerima perubahan itu sebesar-besarnya. Misalnya seperti ini, ada 2 orang sedang mancing gitu ya. Sedang mancing, dua-duanya lagi mancing, terus yang satu orang A sama B gitu ya. Yang si B itu ketika mancing, dapat ikan gede, dia lepasin lagi. Kalau dapat ikan kecil, dia simpen. Dapat ikan gede lagi, dia buang lagi, masukin ke air lagi. Lalu dapat ikan kecil, dia simpen. Teman yang satunya bingung, ngapain kamu begitu? Bukannya itu ikannya gede. Kenapa kamu buang lagi ke air? Jawabannya apa? Dia bilang gini, karena di rumah saya nggak punya wajan yang gede. Wajan saya kecil, cuma 25 cm misalnya. Jadi saya nggak bisa pakai ikan yang gede. Jadi ikan yang ambil harus yang kecil gitu.
Padahal seharusnya dia ambil aja itu ikan yang gede. Dia belilah wajan yang lebih gede, 40 cm misalnya, supaya dia bisa menggoreng ikan itu. Ya, nggak mau berusaha, jadi dia tidak mau meninggalkan pola hidup yang lama. Zona nyamannya nggak mau ditinggalkan. Saya waktu itu meninggalkan zona lama saya. Padahal kalau secara dunia, secara materi, gampang banget Bapak Ibu cari uang. Gampang. Sekali angkat telepon, cari teman-teman yang ada di pemerintah, cepat. Tapi hidup bukan hanya dari roti. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman yang hidup yang dari Kristus. Amin. Juga di Yohanes 5, waktu ada orang yang 38 tahun lumpuh, ya, yang menunggu guncangan air Bethesda, sampai Tuhan Yesus tanya loh sama dia, maukah engkau sembuh? Sampai ditanya, 38 tahun Bapak Ibu. Wah, 38 tahun selama itu dia lumpuh, itu nggak tahu bagaimana rasanya. Saya aja 37 tahun nggak kenal Tuhan Yesus, tahu banget bagaimana rasanya. Gak enak Bapak Ibu. Tertuduh terus, dendam terus. Saya dulu kenalnya Tuhan Yesus itu dari bisnis. Ada seorang teman bisnis saya, Om Iwan kenal. Tahun 2005 waktu itu kita ada satu proyek dengan teman saya itu. Tapi setiap kali kalau meeting gitu, dia selalu khotbah. Jadi saya kadang-kadang males banget deh ini kalau udah datang Bapak Pendeta. Tapi singkat cerita, proyek itu enggak jadi, jadinya malah saya jadi anaknya Tuhan gitu. Jadi saya jadi kenal Tuhan. Itu gara-garanya apa? Waktu itu saya itu sering sakit kalau mohon maaf kalau lagi sakit, sama dia didoain, buat saya itu aneh. Sakit kok didoain, ini orang aneh-aneh aja gitu. Tapi ternyata doanya itu powerful. Kenapa waktu itu saya sakit? Jadi waktu itu saya, Bapak Ibu, itu tahun 2007. 10 tahun sebelumnya, tahun 97, saya tinggal di Bandung. Waktu itu saya mau menikah. Sudah pacaran 7 tahun. 1 bulan sebelum hari H, mantan calon saya itu selingkuh dengan sahabat saya. Ya, sampai mereka harus menikah, intinya seperti itu. Jadi saya waktu itu memendam sakit dengan laki-laki. Saya waktu itu gini, gua bisa hidup tanpa laki-laki. Akan saya kalahkan semua laki-laki. Jadi waktu itu yang hidup dari antara tahun 97 sampai 2007 itu saya, tapi pelariannya bukan narkoba, bukan apa, tapi kerja. Ya, kerja apapun saya kerjain, pokoknya saya motivasinya mau ngalahin laki-laki. Kalau dia bisa, saya harus lebih bisa lagi. Dan itu memang betul-betul terjadi. Tapi dampaknya apa? Ke body, ke badan saya. Jadi waktu itu saya ada myom, endometriosis atau kista ya disebutnya ya. Di indung telur kiri, indung telur kanan sama di rahim. Nah, lengkap kan? Sebesar telur bebek, tiga-tiganya. Makanya saya kesakitan kalau lagi datang bulan. Tapi apa yang terjadi? Saya bertobat 9 September tahun 2007. Enggak lama, 4-5 bulan, Februari, Tuhan sudah angkat penyakit saya, tapi melalui operasi ya, melalui operasi di Singapura. Nah, sejak dari situ, itu perjalanan hidup saya dalam Tuhan itu luar biasa. Tadinya yang saya sehari yang lama seperti misalnya berdiri di sini di belakang meja, di belakang tembok, jadi saya nggak bisa jalan ke depan. Adanya kesakitan melulu, sebel melulu, kesel melulu gitu, larinya ke badan. Tapi ketika saya sudah dalam Tuhan, saya seperti di sini. Jadi saya bisa lari kemanapun saya mau lari. Menggenapi rencana Tuhan. Amin. Dahsyat banget. Dahsyat banget apa yang Tuhan lakukan. Jadi dari perubahan itu juga kita harus melepaskan diri dari kesedihan. Melepaskan diri dari masa lalu kita. Rugi. Saya sendiri ngalamin Bapak Ibu. Saya sebel, saya kesel, yang di sana senang-senang. Itu seperti kita mau bunuh diri, pengennya mereka yang mati, padahal yang mati kita sendiri gitu.
Kalau ada Bapak Ibu yang sekarang masih menyimpan sesuatu kepada orang lain, lepaskan. Lepaskan. Rugi kita. Rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Jadi masa lalu itu harus kita lepaskan dan kita melihat peluang masa depan yang luar biasa. Paulus juga berkata, Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi Allah dari Kristus Yesus. Saya sangat mengalami itu Bapak Ibu. Ketika saya lepaskan masa lalu, betul-betul lepas ya, jangan ditengok. Tengok sesekali lah kalau mau belok, seperti kalau kita lagi nyetir mobil ya, mau belok baru lihat spion. Tapi jangan diingatkan lagi. Rencana Tuhan jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Amin. Billy Graham mengatakan seperti ini. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi dengan bantuan Tuhan Anda dapat mengubah masa depan. Tidak peduli seperti apa hidupmu sejauh ini, Tuhan ingin meletakkan kakimu di jalan yang baru, jalan yang lebih baik, jalannya Tuhan. Bapak Ibu, masa depan kita tidak tergantung dari masa lalu kita. Tapi masa depan kita tergantung dari perbuatan yang dilakukan Yesus pada masa lalu. Amin. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus pada masa lalu, itulah masa depan kita. Kita semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kita lebih dari pemenang, kita sudah sembuh, kita sudah sehat, kita sudah merdeka, sudah lepas dari semuanya. Amin. Kalau saya masih sayang dulu Bapak Ibu, waduh, istilahnya apa? Senggol bacok gitu. Itu saya dulu. Boleh tanya sama temannya Pak. Apalagi waktu itu ada saudara saya yang petinggi salah satu institusi pemerintah yang pakai seragam lah gitu. Sepupu saya. Jadi bisa dibayangin kayak apa, jagoan. Sekarang enggak, senggol dielus. Enggak bacok lagi. Oke, di sini saya akan menyampaikan 4 perubahan yang tentunya dari Roma 12 ayat 2 ya, pembaruan budi. Saya akan menyampaikan ada 4 hal. Yang pertama itu, tadinya saya sendiri juga warga negara biasa, setelah lahir baru saya menjadi warga negara kerajaan Allah. Amanat agung Tuhan Yesus kan mengatakan, jadikan semua bangsa muridku. Berarti kita ini adalah duta besar kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu di sini duta besar bukan kerajaan Allah. Amin. Nah, duta besar kerajaan Allah, luar biasa. Kalau duta besar dunia, nah ini saya bacakan aja ya, duta besar dunia itu seperti ini. Duta besar itu lengkapnya duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Jadi dia pejabat diplomatik ditugaskan oleh pemerintahan asing berdaulat untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negaranya. Dubes mempunyai imunitas atau kekebalan diplomatik untuk menguasai daerah tertentu di kedutaan. Tugasnya mempresentasikan bangsa dan negara asal, mewakili kepentingan negara, mewakili presiden, dan mempromosikan semua hal tentang negaranya di mana ia ditugaskan. Ketika dia bertugas, dia juga harus melindungi warga negara yang ada di negara itu. Maksudnya warga negaranya ya, warga negara asal yang tinggal di negara itu. Saya ada teman, dia bekerja di Kementerian Luar Negeri. Rekanan di situ. Jadi info dari dia kalau misalnya duta besar itu bertugas di suatu negara, itu semuanya baru Bapak Ibu. Biasanya perabotnya itu semuanya disesuaikan dengan keinginan dia gitu. Misalnya ditugaskan di Amerika ya, perabot baru, piring, gelas, apapun itu, kalau dia nggak suka dengan itu akan diganti baru. Tapi suka nggak suka biasanya diganti baru karena ada proyek lumayan. Kemudian mobilnya juga platnya CD, korupsi diplomatik. Dia boleh parkir di mana aja, di depan mall. Kalau misalnya ini kita ke mall harus parkir di dalam, dia bisa parkir di depan. Dia juga kalau misalnya dia masuk kembali ke pekarangan kedutaannya itu,
yang berlaku tuh hukum negara kita. Misalnya saya jadi warga negara di Amerika, maksudnya saya menjadi duta besar di Amerika, ketika saya masuk di kantor kedutaan itu yang berlaku tuh hukum Indonesia bukan hukum Amerika. Itu kalau duta besar di dunia. Sama juga ketika kita menjadi duta besar kerajaan Allah. Jadi hukum yang berlaku ya hukum kerajaan Allah. Bukan hukum dunia. Rasul Paulus kan mengatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita hukum yang kita pakai adalah hukum kerajaan Allah. Kita juga punya kekebalan diplomatik, kita punya. Apa kekebalan diplomatiknya? Kalau untuk kekebalan diplomatik 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini kekebalan diplomatik Bapak Ibu. Kita sudah bebas dari dosa, dari sakit penyakit. Kebal. Yang bilang bukan saya loh. Ini yang bilang Tuhan. Tuhan yang menyampaikan bahwa kita tuh kebal. Mempunyai kekebalan diplomatik yang luar biasa, gratis. Gak bayar, hanya tinggal percaya dalam hati. Keren ya Tuhan kita. Keren banget. Kemudian kalau hukum yang berlaku hukum kerajaan Allah tentunya itu hukum iman. Satu-satunya hanya hukum iman. Ya, iman itu frekuensi yang dipakai Tuhan. Kita harus mengikuti frekuensi itu. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau dulu saya kan harus berusaha dulu sebelum saya harus melakukan A, B, C, harus puasa, harus 5 kali dan sebagainya, baru saya diterima. Kalau sekarang enggak. Kita sudah diselamatkan. Sudah, bukan belum loh, sudah. Bukan insya Allah. Sudah. Sudah kita terima. Ya, itu hukum kerajaan kita. Dan Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul. Sesuatu yang timbul itu harus ditenggelamkan dulu. Jadi firman harus kita tenggelamkan dulu dalam hati kita, baru dia akan timbul. Terutama kalau kita lagi ngadepin suatu masalah atau apa, kalau itu sudah kita tenggelamkan firman itu dalam hati kita, pasti itu akan timbul nantinya. Amin. Yang kedua, perubahan aliran. Dari aliran dunia menjadi aliran ilahi. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan Yesus adalah terang dunia. Terang, saya anggapnya sebagai aliran. Ya, jadi kalau aliran ilahi, terang dunia, kalau listrik, kita mau listrik, mau hidupin, itu tinggal dicolokkan ya, atau dipencet saklarnya. Sama dengan kita juga seperti itu. Kalau kita mau dengan aliran sorga, aliran Allah, itu suatu keputusan Bapak Ibu. Itu bukan proses, tapi keputusan. Ya, saya mau pakai memilih hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging. Seperti ini, ketika kita masukkan, itu namanya apa ya? Saklar ya. Kita masukkan saklar, ada aliran, sehingga aliran Roh Kudus mengalir pada jiwa kita dan akhirnya ke tubuh. Itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kedua, ini yang saluran dilepas. Kalau nggak ada itu, hidup kita akan usaha sendiri. Tahun 2020 sebelum pandemi, 1 Januari 2020, mungkin Bapak Ibu masih ingat itu ada banjir di Jakarta ya. Saya tinggal di apartemen Taman Anggrek lantai 43. Pada waktu itu kalinya masih dibangun dan jebol, jadi masuk ke trafonya PLN sehingga mati lampu. Mati lampu di rumah saya semuanya alat-alatnya pakai listrik, bahkan kompor pun listrik. Jadi waktu saya bangun pagi mau makan mau apa nggak bisa, mau bikin kopi nggak bisa, mau apapun nggak bisa. Mati listrik.
Dan itu memaksa saya harus, waktu itu saya tunggu ya, kan mulai pagi saya bangun sekitar 5:30 gitu, sampai jam 2 siang, listrik tetap gak hidup, dan saya ada WA ke bawah ke duty manager, dia bilang sebaiknya ibu turun, karena trafonya kebanjiran dan kita nggak tahu berapa lama akan hidup. Jadi saya turun Bapak Ibu, dari lantai 43 bayangkan. Turun, lumayan itu. Kemudian 2 hari saya tinggal di rumah kakak saya. Dan waktu itu hujan besar, saya baru ingat kalau saya belum menutup ada saluran udara gitu ya. Kira-kira sepanjang 10 cm gitu melingkar. Saya pikir kalau saya nggak balik nanti hujan bisa masuk semua, rusak barang-barang saya. Akhirnya saya naik Bapak Ibu ke lantai 43. Naik, bayangkan seperti apa itu lantai 43. Capek, kemudian saya kan waktu itu mereka bilang 1 minggu baru bisa hidup. Jadi saya bawa barang-barang saya. Saya naik sendiri ditemani satpam sih, karena kan gelap harus pakai senter gitu. Nah itu melambangkan kalau kita enggak ada aliran dari sorga. Ketika nggak ada listrik, saya mesti naik, susah bawa barang-barang berat kan. Jangankan naik lantai 43, naik 3-4 lantai aja udah ngos-ngosan. Seperti itu, kalau kita tidak ada aliran dari Tuhan, aliran kita sendiri, hidup kita akan repot. Ngerepotin orang lain pula. Saya mesti minta tolong satpam untuk nemanin, untuk bawain barang gitu. Tapi ketika kita ada aliran dari sorga, nggak perlu terjadi seperti itu. Ya, kita harus rubah dari aliran dunia menjadi aliran ilahi. Amin. Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, dan yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Makanya kita mesti memikirkan segala sesuatu yang dari roh, bukan yang dari dunia. Amin. Yang ketiga, kita mesti memiliki fokus yang benar. Perubahan fokus dari fokus kepada diri sendiri, berubah menjadi fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan itu yang seperti apa? Kalau fokus kepada diri sendiri, itu akan mengakibatkan pertengkaran biasanya Bapak Ibu. Self-centeredness kita sebutnya sebagai itu ya. Di Amsal 13 ayat 10, hanya oleh keangkuhan muncul pertengkaran. Asalnya dari mana itu? Kita fokus pada diri sendiri. Tentunya dari iblis ya. Sebelum kejatuhan Adam, kan Adam dan Hawa fokusnya kepada Tuhan. Tapi ketika jatuh dalam dosa, terus dia menyadari, saya kok telanjang ya? Jadi itu fokusnya berubah. Dari fokus ke Tuhan kepada fokus kepada manusia, fokus kepada diri sendiri. Dan fokus kepada diri sendiri itu Bapak Ibu, itu tidak hanya kayak merasa sombong, itu enggak loh. Sombong, angkuh itu fokus pada diri sendiri. Tetapi orang yang pendiam, gak mau ngomong, kemudian minder, itu termasuk juga pada keangkuhan loh Bapak Ibu. Karena dia cuma fokusnya pada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Kalau sekarang ini banyak sekali orang pada bilang, me, myself, and I. Pernah dengar gak itu Bapak Ibu? Me, myself, and I. Sepertinya keren gitu. Tapi di mana Tuhannya? Gak ada. Jadi kita harus merubah fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Kita tidak boleh juga mengagungkan orang lain sampai mengidolakan sampai ke artis K-pop gitu ya. Di sini nggak ada ya yang sangat mengidolakan artis K-pop ya. Nggak ada yang ngaku menurut Ibu Gembala ya, bukan saya. Idolanya harus Tuhan Yesus. Amin. Efesus 4 ayat 23 di Amplified ya. Hendaklah kamu senantiasa diperbaharui dalam roh pikiranmu. Kita memiliki mental dan sikap rohani yang baru, yang fokusnya kepada Tuhan, bukan fokus kepada manusia.
di mana pikiran kita berfokus itu yang akan mengikuti kita terus loh. Contoh misalnya kita mau beli mobil lah ya, mobil yang sekarang lagi jagoan itu Fortuner gitu ya. Ketika kita mau beli itu, coba aja Bapak Ibu waktu di jalan gitu, pasti yang kita cari akan itu Fortuner pasti. Pasti itu yang kita cari. Ya, kita mau beli motor, apa ya motor namanya? Motor Kawasaki gitu misalnya, 500 cc, wah gede banget ya, mau balapan. Kita anak waktu di jalan pasti kita nyari-nyari itu. Jadi apa yang menjadi fokus kita itu yang mengikuti kita terus. Jadi pasti berhati-hati, fokus kita jangan kepada diri sendiri, jangan kepada orang, tapi fokusnya kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada firman, itulah yang akan menguasai hidup kita. Amin. Jangan salfok ya, istilahnya sekarang. Fokus pada diri sendiri. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita fokusnya pada Kristus yang hidup pada kita. Amin. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, fenomena akhir zaman itu tadi. Me, myself, and I. Juga manusia akan mencintai dirinya sendiri, itu di 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Kemudian di akhir zaman juga banyak orang yang akan tersinggung dan saling benci, ya di Matius 24 ayat 10. Dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, di Matius 24 ayat 12. Yang keempat, yang terakhir, perubahan. Itu tentang kosakata. Perubahan kosakata. Ini ada quote dari Kenneth Hagin, bagus banget. Jika kamu tidak puas dengan kondisi hidupmu saat ini, itu artinya kamu harus mengubah kosakatamu. Mengubah kosakata, pentingnya kosakata. Bapak Ibu, waktu pandemi kemarin, ya, semua orang pasti waktu itu namanya apa yang di rumah terus itu? Kita nggak boleh keluar dari rumah, isolasi, tapi bukan karena COVID ya, isoman. Kita tinggal di rumah, nggak boleh keluar, semua jalan ditutup, ya. Itu perubahan yang dipaksakan. Waktu itu saya juga bingung, biasa ngider sana ngider sini, tiba-tiba harus tinggal di rumah. Saya bingung mau ngapain gitu. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal itu. Mau ngapain ya, gak boleh gerak, gak boleh ini, gak boleh itu. Kalau tinggal di rumah masih mending ada halaman gitu. Saya tinggal sendiri Bapak Ibu di apartemen. Mbaknya gak boleh naik ke atas, sopir gak boleh naik ke atas. Jadi betul-betul sendiri aja gitu. Hanya handphone yang jadi penolong, penghibur. Luar biasa waktu itu, kalau nggak ada wifi aja, aduh udah di lantai 43 nggak ada sinyal handphone Bapak Ibu. Nah dari situ, saya akhirnya dituntun Roh Kudus tentunya. Jadi lihat YouTube gitu ya, terus saya ternyata, saya belajar baking. Belajar baking, kemudian belanjanya online gitu ya, dateng. Dan saya ternyata bisa saya baking ya, bukan masak. Kalau masak saya belum bisa. Saya bilangnya belum, bukan tidak. Kenapa itu kosakata? Dulu saya kalau ditanya orang, kamu bisa masak? Enggak. Saya enggak bisa masak. Saya tidak bisa masak. Enggak, tidak, enggak akan pernah gitu. Itu dulu kata-kata saya. Tapi waktu pandemi itu saya belajar. Ternyata waktu saya baking, hati saya seneng, ternyata enak. Ibu Ola juga pernah coba. Saya bikin tiramisu, bikin cheesecake, bikin macam-macam Bapak Ibu. Dari Italia, dari Perancis saya belajar, nggak ngerti bahasanya, tapi saya karena lihat video, jadi saya bisa tahu, saya coba dan enak. Itu dari situ saya belajar apa? Hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan lidahmu. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka memakannya, memakan buahnya. Sejak saat itu, misalnya ada yang tanya, kamu bisa ini? Saya tidak pernah menjawab tidak bisa. Saya jawabnya belum bisa. Karena ternyata saya ngikat sendiri.
Saya ingat sendiri tangan saya, mulut saya untuk nggak bisa masak. Padahal saya bisa. Itu yang namanya oven, Bapak Ibu, dulu waktu saya renovasi apartemen ya, mungkin tahun berapa ya, 2000 awal lah, 2007, 8 gitu. Gaya-gayaan saya beli oven yang gede gitu, yang ditempel di di tembok. Saya beli mixer gitu, beli aja gitu, gaya-gaya aja. Gak pernah dipakai. Dipakainya waktu pas pandemi. Berarti itu udah berapa tahun? Udah 7-8 tahun lebih. Hebatnya waktu saya buka dapur, dapat mixer, itu masih di dalam plastik, masih disegel, masih ada harganya. Belum pernah pakai dan gak rusak. Nah, kita harus hati-hati pada lidah kita. Jangan sampai lidah kita mengikat diri kita sendiri. Yang harusnya bisa menjadi gak bisa karena kita mengikat mulut kita sendiri. Ya, Amsal 8 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Lidah meskipun kecil, dia bisa bakar loh, bakar hutan. Kita ngomong apa sedikit, bisa membuat pertengkaran. Mesti hati-hati dengan lidah. 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, mesti hati-hati nih dengan ucapan lidah kita. Amsal 21 ayat 23. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri pada masa kesukaran. Mazmur 64 ayat 9a, tapi terjemahan BIMK, mereka binasa karena perkataan mereka sendiri. Contohnya saya bukannya binasa, tapi saya mengikat diri saya sendiri itu dengan perkataan. Dan Nabi Yeremia mengatakan begini, tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan, janganlah kamu sebut-sebutkan lagi. Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Perkataan sendiri bukan perkataan orang. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Juga ketika kalau kita sakit Bapak Ibu. Aduh, saya lagi sakit kepala. Berarti itu lagi sakit apa enggak Bapak Ibu? Sakit kan? Mengatakan sendiri dengan mulut kita kalau kita sakit. Kalau saya mengatakan saya sehat, sedang melawan sakit kepala. Saya berkatakan yang kebenaran. Karena kebenarannya kita sudah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24 tadi. Jadi itu yang mesti kita perkatakan. Perkataan Allah itu hidup. Jadi jangan memutarbalikkan perkataan Allah. Kalau kita bilang sakit, Allah bilang kita udah sehat. Jadi diputar balik. Hasilnya apa? Kita mengucapkan kata-kata yang berlawanan dengan yang firman katakan. Jadi kita harus memperkatakan, menjaga lidah kita supaya memperkatakan kebenaran apa yang Allah katakan. Amin. Saya sudah mau selesai, mungkin tim musik boleh kembali. Pastor Samuel Pata mengatakan begini, stop menghancurkan hidupmu sendiri dengan mulutmu sendiri. Stop mengutuk masa depanmu sendiri. Yang saya katakan tadi, saya ngutuk ini untuk hal kecil ya Bapak Ibu. Saya nggak bisa masak. Tapi ketika saya mengatakan saya bisa masak, saya betul-betul bisa masak. Jadi saya kayak ngutuk diri saya sendiri gitu bahwa saya nggak bisa masak. Dan waktu pandemi cukup lama, jadi waktu itu karena saya iseng, saya sempat juga open PO, tapi nggak tahan 1 bulan aja, capek. Jadi stop menghancurkan hidupmu sendiri dengan mulutmu sendiri dan stop mengutuk masa depan kita sendiri. Amin. Saya akan tutup dengan 2 quote yang keren banget. Yang pertama dari Roy T. Bennett. Perubahan dimulai pada akhir zona nyaman Anda. Jadi ketika kita berubah, kita mengadakan perubahan, zona nyaman itu memang harus ditinggalkan. Dan pada saat itu berbarengan Bapak Ibu, ketika kita berubah, pada saat yang sama kita mendapat akte kematian dan akte kelahiran.
meninggalkan yang lama dan menuju yang baru. Itu saatnya bersamaan. Kemudian dari Sokrates, rahasia dari perubahan adalah memfokuskan seluruh energi bukan untuk melawan yang lama, tapi dalam membangun yang baru. Jadi fokus kita kepada Allah, kepada yang baru, bukan fokus kepada yang lama. Kalau waktu itu saya fokus kepada yang lama, bagaimana orang menyakiti saya nggak akan berubah. Tetap seperti itu. Tapi kita fokus kepada hal yang baru, hal yang di depan kita. Satu hal juga tadi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dalam bergaul. Bergaul itu bukan hanya bergaul dengan teman, tapi apa yang kita lihat setiap hari, apa yang kita baca, detik.com kah, Instagram kah, Facebook kah. Saya juga masih, media sosial masih, tapi ada batasnya. Jangan terlalu fokus sama media sosial. Amin. Ini saya bicara dengan diri saya sendiri juga Bapak Ibu. Kadang-kadang suka kelepasan gitu. Tapi kita harus menentukan, berubah itu adalah suatu keputusan. Ya. Amin. Dan siapa agen perubahan itu semuanya? Kita ada agen dalam diri kita. Roh Kudus Bapak Ibu itu agen perubahan dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Dia diutus oleh Yesus untuk menjadi agen perubahan. Dia menuntun pada kita untuk perubahan itu sendiri, perubahan yang menjadi lebih baik, yang menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang selalu hidup Tuhan. Firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, tapi selalu melakukan tujuannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan agen-Mu ya Tuhan, agen perubahan yaitu Roh Kudus yang ada dalam setiap diri kami Tuhan. Setiap kami mempunyai Roh Kudus yang selalu memimpin kami, membimbing kami, membuka hal-hal yang baru yang belum pernah kita ketahui Tuhan. Semuanya untuk menuju kebaikan, menuju perubahan yang serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you for your grace. Kami sangat merasakan kasih-Mu. Terima kasih untuk pengurapan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu di kayu salib yang telah memerdekakan kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu hanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kita siapkan yang terbaik lewat persembahan kita. Kita berikan yang terbaik dengan penuh sukacita karena Allah kita sumber berkat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bagaikan air sirami
janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Haleluya. Kita akan menyaksikan pengumuman puji nama Tuhan. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my soul I sing your praise. Shalom. Siap untuk menggerakkan oleh terbesar sepanjang sejarah. Siap untuk buat sejarah bagi Indonesia. Tanggal 18 Mei 2023 di SICC Sentul, saudara. Kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bangunan rohani revival akan terjadi untuk Indonesia. Perkara yang besar buat bangsa Indonesia. Saya undang untuk kita sama-sama berdoa dalam acara Damailah Indonesiaku. Shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Haleluya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bapak dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar sebagian firman-Mu dan kami sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang telah kami terima hari ini. Hari ini ada beberapa saudara kami yang sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk 1 tahun lagi Kau tambahkan pada mereka Tuhan Yesus. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Kau terus menyertai anak-anak ini Tuhan. Kau yang menuntun, memimpin, menyertai, memberkati kehidupan mereka Tuhan Yesus.
Tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Setiap langkah hidup mereka Engkau yang memimpin, menyertai juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk masa depan anak-anak ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan Engkau selalu akan melindungi mereka. Setiap jalan, setiap kehidupan mereka Engkau memberkatinya. Tutup bungkus sekali lagi mereka dan darah-Mu yang kudus. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka cita-citakan dibuatnya berhasil. Tuhan terima kasih, hamba serahkan sekali lagi ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan. Sukacita, haleluya. Tiup lilin. Tiup lilin, tiup lilin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau doa syafaat. Dan kita akan tutup dengan berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk mendengarkan isi hati, isi firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar di dalam kehidupan kami Tuhan ada perubahan yang Engkau timbulkan di dalam hati kami. Untuk menemukan atau untuk mendapatkan apa yang Kau inginkan dalam setiap kami Tuhan. Kami tidak mau hidup kami stuck Tuhan. Kami tahu ada kerinduan yang besar dalam hati-Mu supaya kami menemukan destiny kami. Dan destiny kami itu adalah lebih dari pemenang Tuhan. Setiap persoalan kami, setiap masalah kami akan ada jalan keluar. Kami percaya Tuhan tidak akan ada doa yang tidak dijawab. Semua akan dijawab Tuhan. Engkau akan membuat kami mengerti kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami terima kasih karena Roh Kudus akan menuntun kami Tuhan. Terutama kami pulang dari tempat ini, pergumulan kami, persoalan kami serahkan padamu Tuhan. Dan seperti kesaksian Ibu Sari Tuhan, apa yang mustahil Engkau kerjakan Tuhan. Engkau membebaskan dia Tuhan, Engkau melepaskan dia Tuhan dari hukuman. Kami percaya Tuhan, setiap kami juga akan mendapatkan mujizat-mujizat. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami akan dijawab. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biar Roh Kudus-Mu tetap menuntun kami. Setiap langkah kami. Kami percaya kami akan dituntun dan kami lebih daripada pemenang. Pergumulan-pergumulan kami, persoalan-persoalan kami, satu kali kami akan melihat ke belakang. Kami melihat bahwa sudah dijawab. Kami melihat bahwa itu sudah tergenapi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Sari Pitaloka Tuhan. Tetap Engkau pakai beliau Tuhan. Kami percaya rencana-Mu jauh lebih ajaib. Kami percaya Tuhan masa depan yang luar biasa tetap Engkau sediakan baginya Tuhan. Terima kasih untuk beliau Tuhan. Sudah memberkati setiap daripada kami hari ini. Perjalanan hidup yang Kau tuntun. Engkau sudah membuat mujizat-mujizat. Engkau tidak akan pernah meninggalkan dia. Dia akan menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Bapak Niko Notoraharjo. Dan semua 4 wakilnya dan semua yang melayani bersama beliau Tuhan. Menjangkau banyak jiwa. Kami percaya Tuhan, Bapak Niko Engkau pakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa beliau sehat-sehat. Kami bersyukur bahwa keluarganya tetap melayani Engkau. Kami berdoa juga untuk Bapak Iwan dan Ibu Ola dan anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih beliau boleh membukakan hati untuk menjadi gembala Tuhan. Kami percaya rencana-Mu akan digenapi dalam kehidupan mereka. Kami percaya Engkau melihat isi hati mereka dan Engkau juga akan memakai mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami juga bersyukur untuk tempat ini Tuhan. Kami boleh beribadah, kami tahu bukan kebetulan. Tapi Engkau menyediakan tempat ini yang terbaik bagimu. Kami berdoa untuk Keningan City, seluruh manajemennya Tuhan, pemiliknya, untuk Pak Kris Tuhan yang sudah membantu kami. Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan.
Beliau melayani dimanapun berada, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Dan tempat ini juga Engkau berkati berlimpah-limpah. Setiap orang yang datang ke tempat ini merasakan damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur setiap daripada pribadi tempat ini akan pulang dan tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, persembahan yang sudah diberikan juga kami bersyukur. Setiap pribadi yang sudah mempersembahkan Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.